Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, kelas 7. Hari ini Ustazah kembali akan mereview tentang persamaan linear satu variabel. Jadi nanti akan Ustazah berikan contoh soal. Jadi kita lebih banyak berlatih dengan soal ya, berlatih menyelesaikan soal-soal latihan. Jadi nanti akan ada 7 soal. Di setiap contoh soal yang Ustazah akan jelaskan ada satu tugas untuk kalian. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, video ini tidak bisa kalian skip, karena kapan kalian skip maka ada bagian yang akan kalian tinggalkan. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke soal yang pertama, yaitu X tambah 8 sama dengan 15. Seperti yang Ustazah pernah jelaskan, bahwa apa sih yang kita lakukan di soal seperti ini, instruksi di awal itu yaitu menyelesaikan ya. Jadi mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Penyelesaian itu diartikan sebagai nilai yang bisa mengganti variabel sehingga pernyataan itu bernilai benar. Contoh, seandainya X di sini saya ganti menjadi 3, maka pernyataan ini bernilai salah. Kenapa? Karena 3 ditambah 8 itu bukan 15. Makanya bukan 3 ya. Jadi ini silang itu di sini adalah salah ya. Jadi bedakan simbol X dengan silang atau kali ya. Oke, kita lanjut contohnya. Jadi X tambah 8 sama dengan 15. Sebagaimana yang Ustazah pernah sampaikan di pertemuan terakhir, ada sistem keekuivalenan, keseimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Namun kalian boleh langsung melakukan istilah pindah ruas ya, yang kita lebih kenal itu pindah ruas. Jadi jika ada bilangan yang kita alihkan ke ruas kanan atau ke ruas kiri, maka apabila tandanya positif di sebelah kanan, maka di kiri dia akan berubah menjadi negatif. Kenapa bisa seperti itu? Itu asalnya dari prinsip keekuivalenan atau keseimbangan yang pernah Ustazah jelaskan di pertemuan terdahulu. Nah, oleh karena itu, poin yang paling penting adalah sisakan variabel di sebelah kiri. Sisakan variabel di sebelah kiri. Yang bukan variabel silahkan dialihkan ke ruas kanan. Jadi saya mungkin sampaikan bahwa ini adalah bagian kiri dan ini adalah bagian kanan ya. Jadi bagian kiri kalian dan bagian kanan kalian. Maka yang harus tersisa di sebelah kiri adalah X. Maka yang harus kita alihkan adalah 8. Perhatikan 8. 8 di sini adalah positif. Maka karena kita arahkan ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi negatif. Tetap tulis terlebih dahulu angka yang menjadi pemilik ruas tersebut ya. Jadi yang memang berada di ruas kanan adalah angka 15. Angka 8 kita pindahkan, awalnya positif, maka kita alihkan menjadi minus 8, maka terlihat 15 kurang 8. Silahkan diselesaikan, maka hasilnya adalah X sama dengan 7. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 7 ya, saya kotak. Ini adalah penyelesaiannya. Maka kalau X-nya diganti dengan 7, maka 7 tambah 8 menghasilkan 15. Seperti itu, maka tugasnya adalah yang ini. X kurang 3 sama dengan 20. Perhatikan bahwa dia di sini kurang minus 3 ya. Maka kalau pindah ke ruas kanan, apa yang terjadi berdasarkan yang tadi Ustazah telah jelaskan. Jadi ini soal pertama. Boleh Ananda catat terlebih dahulu. Ustazah akan move ke contoh selanjutnya. Jadi karena ini video, kalian bisa pause berdasarkan yang kalian mau. Oke, Ustazah lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua masih sama ya.
Jadi sisakan variabel di sebelah kiri dan yang bukan variabel itu di sebelah kanan. Yang bisa kalian pindahkan di sini adalah negatif 5. Maka 2x jangan dipindahkan dulu. 2x kemudian tulis dulu yang menjadi pemilik ruas kanannya 9. Negatif 5 ya, negatif 5 kita alihkan ke sebelah kanan menjadi tambah 5. Selesaikan dulu yang bisa kalian selesaikan ya, karena di ruas kanan itu sudah sejenis, 9 dengan 5 bisa ditambah, maka silahkan untuk jumlahkan. 9 tambah 15 adalah 14. Ya, 2x sama dengan 14. Apa artinya 2x? 2x itu artinya 2 dikali x. Atau 2 dikali sebuah bilangan hasilnya 14. Bilangan apakah itu? Yang sudah bisa menebak, itulah jawabannya. Kalau belum bisa menebak, mari kita lanjutkan. Oke, jadi 2 kali. Nah, karena di sini perkalian, maka kita ambil lawannya, pembagian. Sama tadi yang di awal, karena di sini negatif, maka kita ambil lawannya positif. Karena di sini perkalian, maka kita pindahkan 2 ke ruas kanan sebagai pembagian. Maka X-nya sama dengan 14 per 2. Masih bisa? Ah, iya. Jadi per 2 itu kan artinya sama saja dengan bagi 2 ya. Jadi 14 per 2 sama saja dengan 14 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 7. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 7. Oke. Coba Ustazah mungkin akan memberikan contoh lain ya. Nanti masih bingung dengan ada istilah perkalian. Contoh, kalau kalian dapat 3x sama dengan 9, ya ini contoh lain ya, saya lanjutkan dari yang mirip-mirip dengan contoh 2. Maka x-nya, karena ini 3x artinya 3 kali x, maka 3 dipindahkan ke ruas kanan itu menjadi pembagian. Maka hasilnya 9 dibagi 3. Maka X sama dengan 9 bagi 3, 3. Bagaimana kalau misalkan dia negatif? Contoh, minus 2X sama dengan 10. Nah, maka tetap sisahkan variabel X di sebelah kiri, berarti yang harus pindah adalah minus 2. Minus 2x, minus 2 dikali x, berarti minus 2-nya pindah menjadi pembagian. Ingat, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Maka 10 dibagi 2, negatif 5. Ya, seperti itu. Oke, maka kita lanjut ke tugas. Ya, tugas kedua. 3x tambah 3 sama dengan minus 13. Jadi Ustazah sampaikan kembali, pindahkan ke ruas kanan, sisahkan variabel. Kemudian Ustazah ingatkan kembali tentang penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat ya. Jadi ingat kalau negatif 2 ini contoh ya, negatif 2 tambah 3. Kalau dia masih penjumlahan ataupun penjumlahan, kalau penjumlahan masih bisa pakai sistem hutang piutang ya. Hutangnya 2, bayar 3, maka sisanya 1 ya, ada kembalian 1. Tapi kalau misalnya negatif, dikurangi negatif, maka bertambah besar negatifnya. Maka menghasilkan negatif 5. Ya. Tuh, silahkan boleh di pause, kemudian dicatat tugas nomor 2. Kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, yang ketiga, 5x kurang 4 sama dengan 2x tambah 11. Jadi di awal pembelajaran tentang aljabar, Ustazah sudah pernah jelaskan tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Jadi suku sejenis itu bisa kita tambahkan, bisa dikurangkan. Kalau tidak sejenis maka tidak bisa. Nah, untuk bentuk seperti ini silahkan kumpulkan yang memang punya variabel ya. Jadi seperti yang Ustazah jelaskan di awal, yang punya variabel alihkan di sebelah kiri.
Ya, simpan di sebelah kiri. Maka yang harus kita pindahkan adalah negatif 4. Ya, boleh kita kerja pelan-pelan ya. Yang mau cepat boleh, tapi untuk Ustazah contohkan pelan-pelan dulu. Maka kita tetap tulis pemilik posisi ruas kanan ya. 2x tambah 11 kurang 4. Ingat kalau dia berpindah ruas kanan, jadi ruasnya itu dibatasi oleh tanda sama dengan ya. Ke ruas kanan maka jadinya tambah 4. Nah, maka kita bisa hitung 5x sama dengan 2x ditambah 15. Ingat, x dengan 15 itu tidak bisa ditambah karena bukan suku sejenis. 2-nya ada x-nya, 15 tidak memiliki x. Selanjutnya, yang memiliki x pindahkan ke sebelah kanan ya. Sebelah kiri, maaf. Maka kita tetap tulis si pemilik ruas kiri 5x dan 2x awalnya positif, maka ke ruas kiri jadinya negatif 2x atau kurang 2x. Terus bagaimana dengan ruas kanan? Berarti yang tersisa angka 15. Maka kita selesaikan 5x kurang 2x, 3x sama dengan 15. Oke, kemudian x-nya sama dengan, ya seperti yang contoh 2 tadi, 3x artinya 3 kali x, supaya sisa x, maka 3-nya kita pindahkan menjadi pembagian. Jadinya 15/3. Berarti x sama dengan 15 bagi 3, 5. Maka hasilnya adalah X sama dengan 5. Sudah. Nah, kemudian tugasnya, ya jadi tugasnya 3X kurang 4 sama dengan 2X tambah 7. Seperti tadi, silakan di pause, kemudian dicatat jawabannya. Cukup? Ustazah pindah ke soal nomor 4. Oke, nomor 4 mirip-mirip dengan yang contoh 3 ya. Jadi ini pengayaan istilahnya ya. Jadi supaya lebih mantap pemahamannya terkait contoh-contoh seperti nomor 4 dan nomor 3. Oke, yang tadi Ustazah sampaikan, jadi yang tidak punya variabel kita alihkan ke sebelah kanan, yang punya variabel kita alihkan ke sebelah kiri. Jadi ada yang bertukar ya. Jadi ini lebih ringkas dari yang tadi. 8x. 5-nya kita pindahkan. Terus siapa yang pindah ke kiri? 3x. Perhatikan 3x-nya itu positif. Maka dia berubah menjadi negatif atau kurang 3x. Kemudian di ruas kanan ada si pemilik kanan, pemilik posisi kanan yaitu 10, kita tulis ulang dulu. Nah, kemudian kita pindahkan 5 itu positif, maka di sini jadinya kurang 5. Kenapa sih Ustazah harus selalu mengatakan tulis terlebih dahulu pemilik posisi ruas kanan ataupun ruas kiri, supaya kamu tidak lupa ya. Sebenarnya nggak masalah kalau kalian ingin menulis yang bilangan yang pindah dulu. Tetapi Ustazah lebih sarankan supaya kalian tidak lupa, tulis bilangan yang memang posisinya di sebelah kanan atau posisinya memang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita kurangkan ya, 8x kurang 3x, maka sisa 5x. 10 kurang 5, 5. Oke, 5x sama dengan 5, 5 kali berapa hasilnya 5? Maka X sama dengan, ini sudah bisa tahu ya. Jadi 5 dibagi 5. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Maka ini adalah jawabannya. Ya, tugas nomor 4, ya miriplah sama yang di atas ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 bentuknya seperti ini.
Ya, pernah di pembelajaran aljabar kalau ada bilangan di depan tanda kurung itu artinya perkalian ya. Jadi 2 dikali ke 5, 2 dikali ke min 2x sama dengan yang di ruas kanan juga. Jadi kita kerja pelan-pelan ya. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 2 dikali min 2x sama dengan min 4x. Kemudian sama dengan 3 dikali 5 menghasilkan 15. Kemudian 3 dikali min x sama dengan min 3x. Kemudian seperti biasa, yang memiliki variabel kita alihkan ke kiri, yang tidak memiliki variabel di sebelah kanan. Berarti min 4x tidak pindah ya, jadi dia pemilik posisi kiri. Siapa yang pindah? 3x. Awalnya dia negatif, maka kita tulis dia positif 3x. Kemudian sama dengan si pemilik ruas kanan siapa? 15. Nah, 15, maka 10-nya kita alihkan ke ruas kanan menjadi negatif 10. Jadi min 4x tambah 3x, min 4x tambah 3x, hutangnya 4, bayar 3, berarti masih ada hutang ya, min 1x. Kalau min 1x tidak perlu ditulis, jadinya min x sama dengan 5. Nah, terus bagaimana dong? Ini ada minus x ini. Nah, maka supaya dia bernilai negatif, nah, kedua ruasnya kita kali dengan negatif. Jadi x, kalau min x dikali x, jadi dikali. Jadi kalau ada negatif, jadi kedua ruas kita dikali negatif ya. Jadi negatif x kali negatif x, x. Negatif kali 5, negatif 5. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Oke, lanjut. Ini tugasnya ya. Jadi mohon hati-hati dengan penjumlahan ataupun pengurangan, pembagian, perkalian bilangan negatif. Biasanya anak-anak itu lancar di bilangan positif, tetapi bingung di bilangan negatif. Oke, cukup. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal ke-6. Ya, jadi ini sudah ada pecahan ya. Tidak ada masalah, yang penting kalian paham cara kerjanya. Oke, jadi yang tidak ada variabelnya seperti biasa kita arahkan ke kanan. Jadi minus 2 per 5x tetap kita simpan di ruas kiri. Jadi minus 6, ini ya, positif 4. Ya, jadinya negatif 4. Nah, jadi min 2 per 5x di ruas kanan jadinya negatif 6 dikurangi minus 4. Negatif dikurangi itu bertambah besar negatifnya menjadi negatif 10. Nah sekarang ada min 2 per 5 di ruas kanan, di ruas kiri. Maka kita harus hilangkan itu. Apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi supaya kita kan sebenarnya masalahnya karena ada per 5 itu loh. Ada per 5. Maka supaya per 5 itu hilang, maka kedua ruas dikali dengan 5. Ya, kedua ruas dikali 5. Jadi kalau min 2 per 5 itu kita kali 5, dia sisa minus 2 ya. Jadi di sini cek catatannya, jadi min 2 per 5 ini kali ya, dikali 5, maka sisa minus 2. Jadi min 2 sama dengan min 10 dikali 5, lupa tulis X-nya ya. Min 50. Selanjutnya X-nya bagaimana? X-nya sama dengan min 50
Nah, kita bagi dengan minus 2. Maka sisanya X sama dengan, ingat minus dibagi minus itu hasilnya positif. 50 dibagi 2, sisa 20. Oh, tulisannya fantastik. Ya, jadi hasilnya adalah X sama dengan 25. Sebenarnya sih bisa juga cara cepatnya yang tadi yang bagian sini. Ini bisa langsung saja kalian kali 5 kali minus 10. Maka di ruas kanan sisa min 2x, di ruas kanannya sisa min 50 ya. Oke, tugas ini ya jadi mirip saja dengan contoh yang Ustazah sudah berikan. Seperti biasa, silakan di-pause untuk menulis soalnya ya. Oke, Ustazah lanjut ke nomor 7. Oke, terlihat simpel saja, tidak ada masalah dengan nomor 7. Oke, coba kita kerjakan ya nomor 7. Seperti biasa, kita pindahkan ke ruas kanan, berarti sisa 2x sama dengan 4 ditambah 3. Maka 2x sama dengan 4 tambah 3, 7. Wow, 2 kali berapa hasilnya 7? Tidak usah khawatir ya. Nah, pahami tadi konsepnya bahwa 2x itu artinya 2 kali x. Maka kalau ke ruas kanan dia jadi pembagi. 7/2. Karena 7 tidak bisa dibagi 2, maka biarkan saja 7/2. Kalau misalnya kalian dapat pecahan, tidak ada masalah. Kalau bisa disederhanakan pecahannya, silahkan untuk disederhanakan. Oke, tugas simple ya nomor 7. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Insya Allah Ustazah akan cek setiap tugasnya, minta tolong dikerjakan dengan baik. Jika kalian ada kesulitan, silahkan untuk hubungi Ustazah di kontak Ustazah Nani, ada di grup. Atau kalian bisa bertanya di grup, tidak ada masalah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.